Sejarah masuk dan berkembangnya kekristenan di Nias. Sejarah masuk dan berkembangnya kekristenan di Nias, hampir sama dengan sejarah masuk dan berkembangnya kekristenan di Tanah Batak. Demikian dengan Badan Zending yang bekerja di Nias juga dimotori oleh Badan Zending RMG yang saat masuknya Badan Zending ini mendahului masuk dan berpengaruhnya Belanda sebagai kekuasaan kolonial di sana. Misionaris RMG pertama yang diutus dan bekerja di Nias adalah Deninger setelah ia bersama dengan rekannya yang lain diusir dari Kalimantan akibat dari Perang Hidayat tahun 1859 yang berkecamuk di sana. Deninger kemudian datang ke Padang bersama-sama dengan temannya yang berhasil selamat, yakni Klammer. Rencana semula, mereka akan diutus oleh RMG untuk mengabarkan Injil ke Tapanuli. Tetapi Deninger tidak bisa sampai ke Tapanuli karena di Padang istrinya jatuh sakit. Akhirnya di Padang, Deninger bertemu dengan sejumlah orang-orang Nias yang merantau ke sana, dan tertarik untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Penduduk setempat, yakni orang-orang Minang itu sendiri sudah sulit untuk dikristenkan, karena mereka sudah lebih dahulu menganut agama Islam. Di Padang Deninger mempelajari bahasa Nias dan berencana mendirikan satu gereja untuk orang-orang Nias perantau tersebut. Tetapi rencana itu tidak jadi dilakukan karena ia berpikir bahwa pembangunan gereja tidak ada artinya, karena orang-orang Nias tidak menetap tinggal di sana. Lalu Deninger memutuskan untuk pergi langsung ke daerah Nias itu sendiri. Ia tiba di Pulau Nias tanggal 27 September tahun 1865. Tanggal ini oleh BNKP ditetapkan sebagai tanggal kelahiran gereja ini. Di Nias, Deninger berusaha sekuat tenaga untuk memberitakan Injil, namun ia menghadapi banyak kesulitan sehingga perkembangan usaha pekabaran Injil di sana agak lambat. Ada beberapa hambatan dihadapi Deninger dalam memberhasilkan usaha pekabaran Injilnya di Nias, yakni di daerah Nias banyak bersarang penyakit malaria. Suku-suku di daerah Nias terbagi ke dalam keluarga-keluarga yang hampir tidak berhubungan satu sama lain. Mereka hidup sendiri-sendiri di kampung mereka. Keadaan geografis yang sangat menyulitkan, karena di sana belum ada jalan yang baik dan masih banyak hutan dan pegunungan. Selain itu, perhubungan melalui laut juga sering mengalami gangguan karena ombak yang besar. Di daerah ini masih banyak dijumpai suku-suku pengayu, pemenggal kepala. Kehidupan sosial budaya yang masih kolot sekali, terutama dalam hal yang menyangkut perkawinan dengan besarnya borfo, mas kawin, yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembaptisan pertama dilakukan kepada orang-orang Nias terjadi pada Hari Raya Paskah tahun 1874, yakni atas 25 orang Nias. Ini berarti bahwa pembaptisan pertama ini terjadi setelah usaha pekabaran Injil berlangsung di Nias selama 9 tahun lamanya. Dan dalam waktu 25 tahun setelah kedatangan Deninger, 1890, orang-orang Nias yang berhasil dibaptis menjadi Kristen baru tercatat sebanyak 706 orang yang terhimpun dalam 3 jemaat. Namun dalam kurun waktu 25 tahun pertama itu, di sana telah diciptakan oleh para misionaris sarana-sarana yang memungkinkan perluasan di kemudian hari, yakni orang Kristen Nias sendiri telah belajar untuk ikut aktif mengabarkan Injil. Salah seorang tokoh Nias yang berkemauan besar dalam usaha pekabaran Injil ialah kepala kampung yang bergelar Ama Mandrangga. Sejumlah guru-guru serta penatua telah diangkat oleh para misionaris untuk membantu mereka. Untuk ini, tahun 1882, telah didirikan sebuah lembaga pendidikan guru. Usaha-usaha untuk membina jemaat agar mereka mampu membiayai diri sendiri sudah dimulai pada masa ini. Penterjemahan Alkitab dan buku-buku Kristen ke dalam bahasa Nias oleh misionaris Sunderman, dengan bantuan Ama Mandrangga dan orang-orang Nias lainnya. Masa perkembangan kekristenan di Nias. Tahun 1915, setelah 50 tahun usaha pekabaran Injil di Nias, jumlah orang-orang Kristen di sana telah naik menjadi 20.000 orang dan pada waktu itu daerah Zending sudah meliputi daerah Nias Barat dan Nias Tengah. Tetapi perkembangan kekristenan yang lebih pesat baru mulai sejak tahun 1916. Sejak saat ini, sering terjadi pembaptisan secara massal. Pertobatan massal ini mula-mula dilakukan oleh seorang evangelis dari orang Nias itu sendiri yang bernama Filemon, di Humene.
Dia seorang evangelis yang sangat teguh dalam iman dan menjadi gembala yang baik, sehingga ia menjadi suri teladan dalam hidup kekristenan di Nias. Dalam usaha pekabaran Injilnya, Filemon menekankan pertobatan yang sungguh-sungguh, pengampunan dosa, dan pergi ke tempat-tempat sunyi seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Filemon mengadakan penggembalaan di antara empat mata dan ia mendoakan setiap orang yang datang kepadanya. Dengan cara ini, berduyun-duyunlah orang-orang Nias menemuinya di tempatnya. Dalam setiap pembicaraan penggembalaan yang dilakukan sering terjadi bahwa orang-orang yang digembalakannya itu sampai mencucurkan air mata, setelah menyadari akan dosa-dosanya. Penggembalaan yang dilakukannya juga sering mendorong terjadinya pertobatan yang sepenuh hati yang dalam bahasa Nias disebut sebagai Fangsa Dodo. Tetapi ada juga orang-orang Nias yang mencoba meniru-niru cara yang dilakukan oleh Filemo untuk tujuan yang tidak baik. Mereka kemudian sering dijuluki sebagai tukang Fangsa Dodo, menyelewengkan kepercayaan orang banyak kepada mereka untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tukang-tukang Fangsa Dodo ini mengarah kepada praktek-praktek dukun yang mengutip bayaran dari orang-orang yang datang kepada mereka dan ada juga yang melanggar hukum yang ketujuh. Tetapi niat jahat, evangelis-evangelis palsu seperti itu juga ketahuan kepada orang banyak, sehingga mereka pun ditinggalkan oleh orang Nias. Dengan adanya gerakan pertobatan massal pada kurun waktu ini, maka dengan cepat bertambahlah jumlah orang-orang Kristen Nias. Dalam perhitungan tahun 1929, jumlah mereka yang telah dibaptis menjadi Kristen tercatat sebanyak 85.000 orang. Terbentuknya Sinode BNKP, Banuaniha Kriso Protestan. Sinode BNKP pertama yang terbentuk adalah tahun 1936, yang sekaligus menjadikan gereja ini sebagai gereja yang mandiri. Walau dikatakan sebagai gereja yang mandiri, kepemimpinan BNKP masih tetap dipegang oleh para misionaris Jerman sebagaimana halnya yang terjadi di HKBP. BNKP juga mengalami akibat peristiwa tanggal 10 Mei tahun 1940, di mana terjadinya orang antara Jerman dengan Belanda, maka seluruh tenaga misionaris Jerman yang bekerja di Nias ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa Belanda di Indonesia. Gereja di Nias juga mengalami ujian yang sangat berat dengan hadirnya BNZ yang berusaha untuk menggantikan kedudukan RMG dan mencoba mengambil kepemimpinan BNKP. Tetapi orang-orang Kristen Nias tidak mau menyerahkan kepemimpinan gereja itu kepada pendeta-pendeta Belanda dalam naungan BNZ ini. Mereka ingin berdiri sendiri dengan dipimpin oleh puteran Nias sendiri. Pada waktu inilah terpilih Eporus BNKP yang pertama dari kalangan pendeta Nias, yakni Pendeta Atefona Harefa. Ia memegang jabatan Eporus dari tahun 1940 sampai tahun 1955. Struktur gereja BNKP hampir sama dengan struktur gereja HKBP, hanya jenjangnya sedikit berbeda dari HKBP. Resort bagi HKBP adalah sama dengan distrik bagi BNKP, dan sebaliknya, distrik bagi HKBP adalah resort bagi BNKP. Gereja ini juga banyak menghadapi tantangan, baik yang muncul dari dalam maupun yang datang dari luar. Yang muncul dari dalam ialah adanya beberapa gereja yang terpecah dari BNKP. Perpecahan pertama dalam tubuh gereja BNKP terjadi tahun 1946 yang dilakukan oleh satu kelompok orang Kristen Nias di daerah Humene. Mereka membentuk gereja mereka sendiri dengan nama Angoulo Amasehi Idanoiniha, Amin, atau disebut juga sebagai Agama Masehi Indonesia Nias. Perpecahan kedua terjadi tahun 1950 di daerah Nias Barat. Orang-orang Nias yang memisah ini membentuk gereja yang diberi nama Orahuaniha Kriso Protestan (ONKP). Kedua perpecahan ini bukan karena persoalan teologis dogmatis perbedaan ajaran, tetapi karena masalah kepemimpinan atau organisasi gereja itu. Tantangan dari luar adalah dengan masuknya beberapa gereja dan agama lain ke daerah Nias. Gereja RK mulai berusaha masuk ke Nias tahun 1939 yang mula-mula bekerja di daerah Nias bagian selatan. Perkembangan gereja RK terlihat lebih pesat setelah PD2 berakhir. Selain dari gereja RK, gereja Adventis juga bekerja di daerah Nias bagian selatan.
Selain gereja-gereja tersebut di atas, agama Islam berusaha mengembangkan pengaruhnya di daerah Nias, tetapi pengaruh Islam ini tidak begitu berkembang di Nias karena latar belakang budaya Nias, makan daging babi, yang dipantangkan oleh Islam. Kebiasaan ini tidak terpisahkan dari budaya dan adat kebiasaan masyarakatnya. Pusat pendidikan pelayan gereja, seminari, yang mendidik calon guru-guru jemaat dan calon pendeta Nias mula-mula didirikan di Omblata tetapi kemudian dipindahkan ke Gunung Sitoli. Tamatan pertama sekolah pendeta di Omblata, terjadi tahun 1906. Sebuah rumah sakit didirikan di Hilisi Maetano yang diberi nama Rumah Sakit Lukas. Pada akhir tahun 1980-an, keadaan jumlah orang Kristen di daerah Nias adalah sebagai berikut. BNKP beranggota kira-kira 250.000 orang, Amin beranggota 14.000 orang, ONKP beranggota 35.000 orang dan Roma Katolik beranggota lebih dari 50.000 orang. Hampir seluruh masyarakat Nias adalah penganut agama Kristen. Kekristenan di Pulau-Pulau Batu. Pulau-Pulau Batu terletak di sebelah selatan Kepulauan Nias. Yang memberitakan Injil ke pulau-pulau ini bukanlah penginjil RMG, melainkan para misionaris Belanda yang beraliran Lutheran. Mereka diutus oleh Lembaga Pekabaran Injil Luteri dari negeri Belanda. Usaha pekabaran Injil di Pulau-Pulau Batu dimulai tahun 1889 sampai tahun 1940. Di pulau-pulau ini sudah terbentuk 15 jemaat yang kecil. Masa Perang Dunia Kedua gereja ini berdiri sendiri di bawah pimpinan seorang kepala suku yang sudah menjadi Kristen. Tetapi setelah perang berakhir, gereja ini telah bergabung dengan gereja BNKP. Pendeta pertama putra daerah adalah Pendeta Wao, lulusan dari Seminari Sekolah Pendeta Sipoholon.